Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan daring hari ini adalah kita membahas di mata kuliah kewirausahaan, yaitu bagaimana kita membuat sebuah perencanaan keuangan. Ya. Jadi di dalam wirausaha, faktor keuangan adalah faktor yang mungkin salah satu faktor yang sangat dominan ketika kita menjalankan bisnis, ya. Nah, ini sumber daya keuangan ini bisa menjadi sebuah parameter berkembang tidaknya perusahaan, ya. Apakah perusahaan itu maju atau perusahaan itu mundur atau bangkrut, itu adalah tergantung daripada kemampuan keuangannya, ya. Tergantung daripada kemampuannya. Dalam hal ini adalah kemampuan keuangan itu adalah untuk membiayai berbagai beban, tepat itu biaya-biaya, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Mungkin waktu pelajaran manajemen keuangan atau di mata kuliah saya waktu manajemen dasar dan bisnis, ya. Ketika kita membahas biaya produksi, biaya itu secara garis besar ada dua, yaitu fixed cost, ya, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin tetap dalam jangka pendek. Misal biaya tenaga kerja, biaya biaya apabila kita bayar angsuran, apakah asuransi, apakah hutang, ya, hutang apabila kita punya hutang. Ya, ada biaya yang bersifat variabel seperti biaya produksi ketika kita memproduksi unit produk. Nah, maka di sini, ya, perlu kiranya membuat perencanaan yang matang dalam kita membuat keuangan, ya. Nah, nanti perencanaan ini sebagai apa? Sebagai arah nantinya, sebagai arah agar kita terkendali ketika kita nanti akan mengeluarkan uang tersebut atau menggunakan uang tersebut atau membelanjakan uang tersebut. Maka di sini perlu ada perencanaan keuangan. Tentu ketika membuat perencanaan keuangan, Anda harus sedikit tahu tentang prinsip akuntansi, ya. Anda sudah diperoleh pelajaran akuntansi kan pada semester 1. Kemudian pada semester 2 semester, ya, Anda memperoleh mata kuliah yang hubungannya dengan akuntansi dan manajemen keuangan. Jadi Anda mengerti prinsip akuntansi, apa itu neraca, apa itu rugi laba, ya. Semakin perusahaan itu semakin kompleks, maka catatannya pun ini harus semakin tersistematis. Supaya apa? Ketika kita punya catatan keuangan, ya, supaya laporan bisa memberikan informasi baik kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internalnya untuk apa? Nanti untuk mengevaluasi, sehingga ketika kita sering mengevaluasi diri perusahaan kita, maka kita bikin perencanaan ke depannya semakin matang dan semakin realistis, ya. Nah, terus kemudian untuk pihak eksternal, laporan keuangan juga dibutuhkan. Misal Anda menawarkan investasi kepada pihak eksternal, karena seorang investor pasti ingin mengetahui kan, apakah Anda perusahaannya ini menguntungkan atau tidak. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari laporan keuangan tersebut. Juga pihak bank, ya. Mungkin kalau UMKM, perusahaan yang menengah kecil ke bawah, tidak membutuhkan akuntansi yang jelimet, ya. Mungkin hanya, tetapi prinsipnya harus bisa. Anda prinsipnya harus bisa, walaupun perusahaan itu perusahaan kecil, ya, prinsipnya harus bisa. Apalagi nanti kalau sudah perusahaan besar, itu pencatatan keuangannya harus betul-betul standar, ya. Nah, itu jadi pembelanjaan bisnis. Jadi saya ulangi lagi, dengan perencanaan keuangan ini supaya kita bisa menentukan arah, ya, kebijakan keuangan perusahaan, karena maju mundurnya perusahaan itu bisa dilihat dari kinerja keuangan, ya. Nah, kita akan membahas, mungkin ini tidak bisa karena panjang ini bahasan mengenai perencanaan keuangan, maka kita mungkin ada 2 session pertemuan, ya. Pertemuan minggu ini dengan pertemuan minggu depan, ya.
Oke. Di sini kita akan membahas perencanaan investasi awal. Investasi awal ini adalah investasi pertama kali Anda membuka bisnis dengan struktur modalnya, ya. Oke. Jadi ketika seorang wirausahawan membutuhkan permodalan awal, maka kita perlu diketahui dari mana sih sumber-sumber modal kita ketika kita menjalankan sebuah perusahaan. Ini saya mengambil dari teori manajemen keuangan, ya. Ya. Nah, kita lihat sumber modal di sini, ya. Sumber modal itu ada dua, ya. Yang pertama adalah modal eksternal, ya. Yang kedua adalah sumber modal internal. Eksternal itu luar, internal itu adalah dalam. Modal eksternal, investor. Investor itu modal eksternal di luar perusahaan. Pak, kalau saya investasi dengan modal sendiri, itu termasuk eksternal tidak? Iya. Kalau dalam teori akuntansi atau manajemen keuangan itu termasuk modal eksternal, walaupun itu investasinya Anda modal sendiri. Dalam teori manajemen keuangan sekali lagi itu disebut dengan modal eksternal. Apalagi ada investasi di luar Anda, misalkan teman atau keluarga, atau bisa jadi kalau Anda go public, Anda sudah jual saham ke umum, ya. Nah, itu investor disebutnya juga modal eksternal. Jadi ketika Anda mengawali usaha, Anda bisa menggunakan modal sendiri atau Anda patungan dengan orang lain, ya. Kemudian untuk mendirikan suatu, itu namanya modal eksternal. Ini sifatnya investasi. Mungkin ketika Anda tidak kuat modal sendiri dan dibantu dengan modal teman juga gitu, ada permodalan lain yang sifatnya bukan investasi, tapi sifatnya hutang, ya, atau kredit. Nah, ini kredit. Ya, misalkan ada seorang menawarkan uang kepada Anda, Mas, saya tidak menginvestasikan, tapi saya akan memberikan pinjaman, misalkan selama 3 tahun. Saya hanya memperoleh bunga saja, misal. Nah, itu dia berarti modal eksternal tapi hutang sifatnya, bukan investasi, ya. Terus kemudian sumber modal selanjutnya selain eksternal yaitu sumber internal. Nah, sumber internal ini pada awal usaha itu tidak ada sumber internal ini. Sumber internal ini akan ada ketika perusahaan itu sudah berjalan. Saya ulangi lagi. Sumber internal itu tidak ada ketika pertama kali usaha itu berjalan. Sumber internal ada ketika perusahaan itu berjalan dan ketika sudah memperoleh laba. Contoh, Anda bisnis, Anda investasi uang Anda juga hutang di bank misalkan, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian Anda berjalan 1 tahun. Anda berjalan 1 tahun, taruhlah Anda mendapatkan laba 150 juta. Nah, 150 juta ini Anda berpikir, keuntungan 150 juta untuk apa? Oh ya sudah, 50 juta saya ambil pribadi, 100 juta saya masukkan lagi ke perusahaan. Maka ketika 100 juta ini masuk ke perusahaan, maka ini disebut dengan laba tak dibagi, atau dalam bahasa akuntansinya retained earning tulisannya, return earning. Ya, jadi laba yang tak dibagi. Ya. Jadi laba yang tak dibagi ini kemudian dimasukkan lagi di dalam sumber modal, dimasukkan lagi dalam perusahaan, maka disebut modal internal. Jadi modal internal itu tidak akan ada kalau perusahaan itu belum berjalan. Kalau awal berjalan itu modal eksternal di sini. Nah, ditambah lagi selain laba tak dibagi yaitu penyusutan. Penyusutan itu barang-barang ekonomis biasanya akan mengalami penyusutan, ya. Nah, penyusutan ini tentu Anda harus menyisakan uang Anda untuk membeli barang ekonomi tadi, barang modal misalkan. Anda taruhlah bisnisnya percetakan, Anda punya mesinnya nilainya 200 juta misalkan.
tentu dia punya nilai ekonomis misalkan 10 tahun. Nah, maka Anda mau tidak mau harus menabung untuk membeli mesin tersebut ya 10 tahun yang akan datang. Sebab mesin itu nanti akan tidak digunakan lagi. Nah, akumulasi ini yang disebut dengan penyusutan, maka dimasukkan di dalam modal internal. Itu yang dimaksud dengan perencanaan pada investasi awal dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dalam penulisannya di laporan keuangan? Kita lihat di komposisi permodalan. Ya. Dalam laporan akuntansi ya, yaitu ada modal pasif, ada modal aktif. Ya. Modal aktif itu biasanya disebut dengan aktiva ya, dalam bahasa Inggrisnya. Modal pasif disebut dengan pasiva. Kita gambar begini ya. Modal pasif ini adalah ini ini ada salah tulis, bentar ya, ini ada salah tulis pasiva di sini. Oke. Aktiva ini adalah penggunaan modal, pasiva sumber modalnya. Saya ulangi lagi. Aktiva penggunaan modal ini adalah sumber modalnya. Tadi sumber modalnya ini ada internal, ada eksternal. Nanti digunakan untuk apa saja di sini. Ya, itu prinsip dalam dalam pelajaran akuntansi. Ya, nah, Anda juga sebagai wirausahawan harus mengerti prinsip-prinsip ini. Nah, selanjutnya adalah kategori permodalan. Kita bagi tadi ada pasiva, ada aktiva, ya, ada pasiva, ada aktiva. Jadi kurang tengah ininya, iya. Ada aktiva, ada pasiva. Lagi ngajar bentar, lagi ngajar. Udah, ya, oke. Oke, maaf tadi ada telepon. Oke. Di sini ada aktiva ya. Di sini sumber modal pasiva ini ya terdiri dari modal internal ya, modal internal, modal eksternal. Kita modal eksternal dulu. Modal eksternal itu hutang. Ya, tadi di depan itu ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang ya. Kemudian modal eksternal juga tadi yaitu misalkan investasi, baik investasi sendiri maupun investasi pihak lain. Internal apabila ada tambahan modal dari laba yang tak dibagi. Uang ini untuk apa saja? Nah, di dalam teori akuntansi, penggunaan modal itu terdiri dari aktiva. Aktiva ini terdiri dari current asset ya, terdiri dari current asset. Aktiva lancar terdiri dari kas, persediaan, perlengkapan dan sebagainya. Dan fixed asset yaitu barang yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Nah, jadi ini penggunaannya untuk current asset dan fixed asset, ini sumber modalnya. Jadi Anda harus mengerti dulu komposisi permodalan ketika Anda mulai menjalankan bisnis. Saya akan berikan contoh ya. Nanti kalau sudah selesai di contoh ini, nanti mungkin akan kita lanjutkan pada perkuliahan minggu depan ya. Jadi lebih baik kita sedikit tapi Anda mengerti dan detail. Nanti akan saya berikan contoh kasus ya, sebagai tugas, sebagai pengganti nilai absen supaya Anda nanti bisa berlatih ya apabila nanti suatu saat Anda berwirausaha dan Anda membuat sebuah desain keuangan. Oke. Tahun 2021 seorang wirausahawan akan membuka bisnis penyewaan lapangan futsal ya, futsal sepak bola mini itu ya. Ada 4 lapangan futsal yang akan disewakan. Tentu dia butuh permodalan ya. Taruhlah dia rencananya beli sebidang tanah
1.500 meter persegi seharga 500 juta perencanaannya. Dia ingin membangun perlengkapan lapangan futsal seperti misalkan rumput sintetis, kemudian jaring ya, kemudian lighting, lampu, karena biasanya futsal kan ada malam ya. Nah, mungkin juga ada perlengkapan lainnya ya. Nah, terus kemudian juga dia ingin membeli 100 juta tadi perlengkapannya, pembelian peralatan misalkan bola. Dia bisa juga menyewakan kaos tim ya. Kaos tim itu biasanya kalau ada yang pertandingan ya, itu biasanya boleh menyiapkan kaos tim misalkan. Dia juga perlengkapan minuman di situ, peralatan minuman barangkali ada ya. Terus kemudian sarana-sarana lainnya yang mendukung futsal tersebut. Ini habis misalkan 25 juta rencananya. Nah, dia juga harus punya cadangan uang kas 75 juta. Untuk apa? Misalkan untuk dia bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar wifi misalnya kalau ada, operasionalnya. Sebab ketika kita mulai bisnis kita belum tentu dong dapat keuntungan ya. 3 bulan ke depan, mungkin 4 bulan ke depan kita belum tentu dapat keuntungan, maka kita harus punya cadangan kas ya. Cadangan kas untuk membayar biaya operasional yang mau tidak mau harus dikeluarkan. Nah, ternyata pemilik hanya punya uang 500 juta. Totalnya kalau kita lihat 500, 600, 700 juta, sedangkan pemilik hanya punya modal sekitar 500 juta. Sisanya pinjam uang di bank. Maka dibuatlah raja sebagai berikut.